Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Habib Husin bin Ali Baharun, Kiai Dedi Tasbih, Kiai Abdullah Arif, Habib Lutfi Al-Juhriyah, bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan pagi hari ini tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan panjang lebar mengenai nama-nama bulan, mengenai keistimewaan bulan Muharram, dan mengapa hari ini ditetapkan sebagai tahun baru di kalender perhitungan Hijriah. Antara lain karena hari ini bertepatan dengan hari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan hijrahnya Nabi ditetapkan oleh sahabat Umar ya sebagai tahun baru Hijriah disebabkan karena setelah Nabi hijrah, Islam berkembang dengan cepat. Tidak kurang dari 11 tahun Islam bahkan sudah menyebar ke seluruh dunia. Itu setelah Nabi hijrah. Waktu Nabi masih di Mekah, Islam sepertinya kurang berkembang. Karena 11 tahun itu juga Nabi di Mekah, utamanya adalah menanamkan keimanan, keyakinan. Nanti baru setelah Nabi hijrah ada syariat yang diturunkan oleh Allah. Jadi hijrah ditetapkan sebagai tahun baru di dalam kalender Hijriah tidak lain karena melalui hijrah itulah Islam dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan karena itu ditetapkanlah oleh sahabat Umar hijrahnya Nabi sebagai awal tahun baru Hijriah. Dan bulannya adalah bulan Muharram. Tadi sudah disebutkan juga ada keistimewaan yang luar biasa di dalam bulan Muharram. Saya ingin membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang dahsyatnya bulan suci bulan Muharram. Utamanya adalah tanggal 10 yang disebut dengan hari Asyura. An Maimun bin Mahran an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauma Asyura minal muharrami aqtahu Allah taala thawaba asyrati alafi malakin. Barang siapa yang berpuasa di bulan Asyura di bulan Muharram, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala 1000 malaikat. Asyratu alafi malakin. Tanggal 10 bulan Muharram. Sekarang kan tanggal 1 ya. Jadi tanggal 10-nya nanti hari Sabtu ya. Oke. Kira-kira hari Sabtu. Jadi Sabtu yang akan datang, bukan Sabtu besok, karena hari ini tanggal 1. Kemudian ada
para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laqad faddalallahu yauma Asyura ala sa'iril ayyam." Qala na'am. Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, Allah mengistimewakan hari tanggal 10 bulan Muharram. Ada apa?" Rasulullah menjawab, "Iya, karena hari itu adalah hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi." Jadi hari Asyura adalah hari diciptakannya langit dan bumi. Wa khalaqal jibal yauma Asyura, diciptakannya gunung-gunung juga semua hari Asyura. Wa khalaqan nujum yauma Asyura, juga diciptakannya bintang-bintang. Wa khalaqal lawh wal qalam, diciptakannya lauh mahfuz dan kolam pena untuk menuliskannya juga yauma Asyura, pada hari Asyura. Wa khalaqa Adam yauma Asyura, diciptakannya Nabi Adam. Wa khalaqa Hawa yauma Asyura, diciptakannya Ibu Hawa. Wa khalaqal jannah, diciptakannya surga. Wa adkhalahumul jannah yauma Asyura, juga dimasukkan ke dalam surga Nabi Adam pada hari Asyura. Wa wulida Ibrahim yauma Asyura, dilahirkannya Nabi Ibrahim. Wa najjahullahu minan nar yauma Asyura, diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api juga hari Asyura. Wa aghraqa Fir'aun yauma Asyura, ditenggelamkannya Fir'aun hari Asyura. Jadi Fir'aun itu ketika menyeberang mengejar Nabi Musa sampai di tengah laut, lautnya menutup, semuanya mati tenggelam. Wa kashful bala ala an Ayyub yauma Asyura, Nabi Ayyub sakit bertahun-tahun juga disembuhkan oleh Allah pada hari Asyura. Wa taballahu ala Adam yauma Asyura, taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah juga hari Asyura. Wa ghafara dzambu Daud yauma Asyura, diterimanya, diampuninya dosa Nabi Daud juga hari Asyura. Wa radda mulku Sulaiman yauma Asyura, dikembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura. Jadi Nabi Sulaiman ini pernah kehilangan mahkota kerajaannya dan dikembalikan oleh Allah pada hari Asyura. Wa wulida Isa yauma Asyura, dilahirkannya Nabi Isa. Wa rafa'allahu Isa fi yauma Asyura, juga diangkatnya Nabi Isa pada hari Asyura. Wa yaumul qiyamah fi yaumi Asyura, juga hari kiamat akan terjadi pada hari Asyura. Jadi itulah kenapa hari Asyura 10 Muharram itu termasuk hari yang istimewa. Dan kita hari itu disunnahkan berpuasa karena puasa pada hari itu pahalanya luar biasa. Wa man masa hayatahu ala ra'si yatimin yauma Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura 10 bulan Muharram, maka Allah akan mengangkat derajatnya satu rambut, satu tingkatan, satu derajat. Mengusap kepala anak yatim, itulah sebabnya tanggal 10 Muharram itu biasanya disebut hari raya anak yatim. Iya, apalagi ngasih duit baru mengusap. Mengusap itu karena tanda bahwa kita menyayangi mereka. Jadi menyantuni anak yatim tentu akan lebih besar lagi pahalanya. Karena itu selain berpuasa pada hari Asyura, kita disunnahkan pula memberi santunan kepada anak yatim. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan, an Ikrimah radhiyallahu taala anhu qala yauma Asyura wal yaumul ladzi tiba fi ala Adam
wa huwal yaumul ladzi ahbata fihi Nuh minas safinah, termasuk mendaratnya kapal Nabi Nuh pada hari Asyura. Fasamahu syukran, maka berpuasa pada hari itu sebagai tanda syukur karena telah dapat selamat dari banjir setelah selama berhari-hari berada di tengah banjir yang sangat luar biasa. Akhirnya perahu itu mendarat juga bertepatan dengan hari Asyura. Itu sebabnya juga ada kebiasaan membuat bubur, ya, bubur syuro, ya, bubur sura. Itu biasanya di Jawa ada itu. Ada bubur merah putih juga, karena pas merdeka juga, ya. Iya, masih ada, ya, masih ada. Yaitu karena mengingat kembali peristiwa mendaratnya kapal Nabi Nuh. Karena begitu mendarat tidak ada makanan, akhirnya dicarilah berbagai macam biji-bijian dijadikan satu, kemudian dijadikan bubur. Wa falaqal bahra li bani Israila fasamuhu fa in istata'ta alla yahutaka sawmu fa'al. Kemudian terbelahnya laut yang dapat menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Karena itu orang-orang Yahudi selalu berpuasa setiap kali hari Asyura. Begitu juga ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Mereka menjawab, saya berpuasa untuk menghormati Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah setelah melewati lautan dan ditenggelamkannya Fir'aun beserta keluarga dan seluruh bala tentaranya. Saya menghormati itu, karena itu kita semua orang-orang Yahudi semua berpuasa pada hari itu. Kata Nabi, saya lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada kalian. Karena itu Nabi kemudian berpuasa pada tanggal 10 Asyura untuk menghormati Nabi Musa. Karena kata Nabi, kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi juga mengatakan, kalau saya tahun depan masih hidup, saya akan berpuasa juga tanggal 9-nya. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Ternyata tahun berikutnya Nabi sudah tidak ada, jadi Nabi tidak sempat berpuasa tanggal 9. Kenapa Nabi mengatakan kalau masih hidup saya akan berpuasa tanggal 9-nya? Untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa tanggal 10. Jadi untuk membedakannya, tanggal 9-nya juga kita disunnahkan berpuasa. Kemudian di dalam hadis yang lain, haddatsana Muhammad bin Al-Fadl, haddatsana Muhammad bin Jab'ar, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Ibrahim an Muhammad bin Maisarah qala balaghana an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi sa'iras sanati. Qala Sufyan jarribna fawajadnahu kadzalik. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meluaskan rizki atas keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rizki selama 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita pada tanggal 10 bulan Muharram memberikan uang belanja lebih kepada keluarga kita, maka di dalam hadis ini disebutkan niscaya Allah akan meluaskan rizkinya selama 1 tahun yang akan datang. Jadi jangan kita lewatkan, ya. Biasanya uang belanjanya 100.000, ya 200.000 lah gitu.
kan nggak seberapa juga ya. Iya, supaya rizki kita selama 1 tahun terus menerus diluaskan oleh Allah. Sufyan berkata, aku mencobanya dan ternyata memang demikian. Jadi sudah dicoba oleh para sahabat tentang kebenaran hadis ini. Ternyata memang benar. Kalau kita meluaskan rizki kepada keluarga, Allah akan meluaskan rizki kepada kita. Jadi itu yang ketiga yang harus diamalkan oleh kita selama kita berada di hari 10 bulan Muharram. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu qad ikhtalafu